Berbagai peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Pesawat Trigana Air tipe ATR 42 call sign PK-YRN yang melayani rute Sentani Oksibil dilaporkan jatuh akibat menabrak Gunung Tanggok. Sebelumnya, pesawat dilaporkan hilang kontak pada Minggu 16 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Timur. Laporan pesawat tersebut jatuh dan menabrak gunung didapat dari masyarakat. Pesawat naas ini membawa 54 penumpang yang terdiri dari 44 dewasa, 2 anak, 3 balita, dan 5 kru. Pesawat ini dipiloti Kapten Penerbang Hasanuddin yang take off dari Bandara Sentani dengan tujuan Oksibil. Tim pencari menemukan uang sebesar 6,5 miliar rupiah di lokasi jatuhnya pesawat ATR 42-300 tersebut. Uang ini merupakan dana program simpanan keluarga sejahtera yang dibawa oleh petugas PT Pos Indonesia Cabang Jayapura yang ikut dalam penerbangan naas ini. Uang tersebut ditemukan dalam keadaan hangus. Sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Timur, tim evakuasi telah menemukan kotak hitam, keseluruhan jenazah korban dan uang di lokasi tempat pesawat jatuh. Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengeluarkan dana setidaknya $200.000 atau sekitar 2,8 miliar rupiah untuk para peneliti di Universitas Clemson. Dana sebesar ini digunakan para peneliti untuk dapat merealisasikan kotoran manusia menjadi makanan bagi astronot. Kepala penelitian Dr. Mark Blenner mengklaim mampu mengubah kotoran manusia menjadi makanan. NASA langsung menyambut baik penelitian tersebut. NASA memang tengah fokus agar astronot dapat menghasilkan makanan sendiri di luar angkasa. Hal ini dianggap sangat efektif karena mengurangi barang bawaan dari bumi. Baru-baru ini, NASA berhasil mengembangkan teknologi pertanian di luar angkasa. Everything that kills me makes me feel alive. Sejak Jumat Minggu kemarin, ribuan pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api yang melalap hutan di beberapa wilayah Amerika. Api yang semula berasal dari kilat Chelan, Washington, terus meluas sampai ke 10 negara bagian Amerika, yaitu Oregon, Washington, Idaho, Montana, California, Nevada, North Carolina, Louisiana, Texas, dan Arizona. Oleh karena itu, jumlah petugas pemadam ditambah sampai sebanyak 30.000 orang. Pusat Pemadam Kebakaran Nasional mencatat sudah seluas 2,9 juta hektar wilayah terbakar. Selain itu, ditemukan 41.194 titik api dan menghanguskan 1.074 bangunan. Begitu mendesaknya bencana kebakaran ini, sampai-sampai Amerika meminta bantuan kepada Australia untuk menjinakkan si jago merah. Amerika juga menerjunkan militernya untuk membantu para pemadam kebakaran. Baru-baru ini, National Aeronautics and Space Administration atau NASA membuka pendaftaran secara terbuka untuk menjelajah di luar angkasa, terutama Mars. Para penggemar planet merah cukup mendaftarkan nama mereka di sebuah microchip misi NASA bertajuk InSight. Pendaftaran akan dibuka hingga 8 September untuk disertakan dalam perjalanan pesawat tanpa awak yang diluncurkan di Pangkalan Udara Vandenberg, California, Amerika Serikat, Maret 2016. Misi ini diperkirakan mendarat di planet Mars pada 28 September 2016. Desember tahun lalu ada 1,38 juta nama yang sudah terbang dengan mendaftarkan nama mereka pada chip di pesawat Orion. Misi Orion juga menuju Mars sekaligus melihat asteroid.
Setiap hari ada saja daftar baru komoditas yang dipalsukan oleh pedagang nakal asal Tiongkok. Kali ini adalah udang segar. Ada trik kotor dilakukan para penjual udang di pasar-pasar negeri tirai bambu agar dagangannya terlihat segar dan gemuk. Rupanya mereka dengan menambahkan gelatin ke dalam badan udang. Seorang warga Wencho menunjukkan udang-udang yang dibelinya justru lebih banyak berisi gelatin daripada dagingnya. Ia pun marah, lalu melaporkan aksi pedagang nakal ini ke jejaring sosial Weibo. Demikian pula nasib konsumen di Shanghai saat melihat udang yang terlihat segar, ternyata dijejali benda semacam jeli. Kulit udang memang asli, tapi daging di dalamnya nyaris tidak tersisa. Kini Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Minuman Tiongkok sedang menindaklanjuti laporan soal udang palsu tersebut. Ada dugaan, selain gelatin, pedagang nakal mengolesi lem industri yang berbahaya bagi konsumen untuk mempercantik tampilan udang mereka. Sierra Suwaringen, remaja berusia 19 tahun, sejak kecil menerima ejekan bertubi-tubi karena tanda lahirnya nyaris memenuhi seluruh tubuhnya. Sejak dia kecil sampai beranjak dewasa, Suwaringen sudah diejek dengan sebutan bertotol. Ada juga menyebutnya kotor sehingga perlu mandi. Kendati demikian, gadis cantik asal North Carolina, Amerika ini tak terpengaruh, bahkan semakin percaya diri. Sierra bahkan bangga memamerkan keunikan tubuhnya. Ia merasa sangat bangga karena berbeda. Sifat positif dan kepercayaan diri ini dia dapatkan berkat dukungan keluarga dan sahabatnya. Ia berujar, sang ibu mengatakan kepadanya bahwa tanda lahir ini adalah bekas kecupan malaikat. Sierra adalah satu dari sedikit orang yang mengalami kelainan kulit. Kelainan jenis ini biasanya hanya menimpa 1 dari 500.000 orang di dunia. Meski tidak mengganggu kesehatan, tanda lahir ini tidak bisa dihilangkan, bahkan dapat bertambah selama ia hidup. Oleh karena itu, bagi para penderita kelainan ini, diharapkan untuk mewaspadai sengatan sinar matahari agar tidak menjadi kanker kulit. Pria berusia 22 tahun secara mengejutkan terjebak di dalam sebuah mesin cuci selama 3 jam lamanya. Pasukan pemadam kebakaran Bankstown, kota Sydney, Australia, akhirnya dikerahkan untuk menolong pria yang pinggangnya masih berada di luar mesin, namun bagian atas terjebak di mesin cuci. Penyelamatan menegangkan yang memakan waktu 1 jam ini membuat petugas damkar kewalahan. Mereka harus membongkar mesin cuci itu. Mereka harus memotong rangka bajanya dan mengeluarkannya dari tong mesin itu. Pria muda asal Australia ini diketahui sebagai seorang pengidap autis ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Kejadian di luar akal ini disebut sebagai kelalaian dari orang tuanya. Bocah bersaudara Alice dan Erin nyaris kehilangan nyawa karena keteledoran orang tua. Hal ini terjadi ketika orang tua mereka tanpa sengaja membiarkan Alice dan Erin bermain di sekitar ranjau darat peninggalan Perang Dunia Kedua. Gareth dan istrinya mengaku tidak mengetahui kalau anak mereka bermain dengan ranjau yang terdampar di pantai Buriport Harbour, Inggris. Mereka terkejut setelah keesokan harinya petugas mengamankan benda berkarat tersebut dari orang-orang sekitar. Petugas juga menyuruh semua orang untuk menjauhi benda tersebut sampai radius 1 km. Hingga akhirnya bom ini berhasil dijinakkan. Setelah kejadian tersebut, Gareth mengunggah foto anak-anaknya bersama ranjau di media sosial. Ia menulis, "Jadi anak kami ternyata loncat-loncatan di atas bom Perang Dunia Kedua. Ups!" Seekor burung beo bernama Harial asal kota Rajura, Provinsi Maharashtra, India, dilaporkan ke kantor polisi pekan lalu. Hewan ini dituding gemar melecehkan perempuan 85 tahun bernama Janabai.
nyaris setiap harinya. Kasus aneh ini bisa sampai ke meja polisi India lantaran laporan dari keluarga nenek Janabai. Sang pemilik beo, Suresh Sarharkar, ternyata adalah menantu Janabai. Ia dituduh melatih beonya untuk mengucapkan kata-kata kotor dan menghina saban kali Janabai lewat depan rumah Suresh yang tak jauh dari kediaman pribadinya. 2 tahun selalu dihina beo, nenek Janabai sakit hati. Diketahui mertua dan menantu ini tidak akur satu sama lain sejak lama karena urusan lahan. Sejak awal tahun ini, Janabai dan keluarga sebetulnya sudah lapor pada polisi. Aparat baru bergerak usai sang nenek lapor 3 kali berturut-turut. Lucunya, polisi benar-benar mengangkut beo ini untuk dimintai keterangan. Mereka mengatakan, selama pemeriksaan, beo ini tidak menunjukkan bisa mengucapkan kata-kata kotor. Polisi mengatakan tidak bisa memproses lebih lanjut kasus penghinaan beo ini. Beo Harial akhirnya diserahkan ke Dinas Perlindungan Hewan karena sang pemilik tak memiliki surat resmi. Pemirsa, itulah On This Week versi On This